Sekarang ini kan Pak Jokowi sudah nggak berkuasa. Rakyat biasa. Mungkin nggak dia masih menggunakan bisa menggunakan kekuasaan untuk seperti yang dialami ketika itu. Kalau kita perhatikan saat ini ya, itu seorang Jokowi dengan Presiden kita Prabowo Subianto terkesan masih ada hubungan baik, kedekatan begitu. Sepanjang Prabowo Subianto tidak ingin melepaskan pengaruhnya terhadap Jokowi, gitu. Ini menurut saya pengaruh Jokowi masih tetap akan ada di sini. Artinya pendekatan kekuasaan dalam kasus ini masih ada, masih mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang advokat yang juga seorang tokoh di tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, yaitu Bapak Juju Purwantoro. Apa kabar Pak Juju? Alhamdulillah. Ya. Roman, ya, jumpa lagi kita. Iya, teman-teman semua, seperti teman-teman ketahui, TPUA ini sedang naik daun setelah mendatangi UGM dan juga kediaman Jokowi untuk mengklarifikasi ijazahnya Pak Jokowi. Dari Jogja ke Solo. Dan memang dari aksi itu ya timbul gugatan. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa pertama kali yang menggugat adalah bukan menggugat, yang melaporkan Melaporkan. Yaitu relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai patriot, pemuda patriot Nusantara. Waktu itu ada 4 tokoh yang dilaporkan. Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum TPUA Bapak Rizal Fadilah. Ya. Waktu itu dikenakan pasal 160 tentang penghasutan. Tetapi sepertinya pasal itu susah dikenakan ya Pak ya. Iya. Karena nggak ada pokok pidananya. Sehingga kemudian Pak Jokowi karena ditantang untuk melaporkan jadi Pak Jokowi itu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, Jokowi sendiri berarti Jokowi sendiri. Nah, sekarang ini komposisi orang yang dilaporkan berbeda. Oh, agak ada sedikit perbedaan. Kalau waktu itu 4 orang, sekarang 5 orang. Inisialnya tuh RS, ES, terus ada K dan ada T. Nah, kita menduganya, banyak juga media yang menulis bahwa RS yang pertama adalah Roy Suryo. Ya. RS yang kedua adalah Rismond Sianipar. ES adalah Egy Sujana. Kemudian K adalah Kurnia. Kurnia. Wah, itu rekan saya tuh. Nah, itu satu dari 3 orang yang menemui Jokowi waktu itu. Iya. Waktu itu kan yang menemui Jokowi itu ada Kurnia, Tri Royani, Damai Hari Lubis, dan satu lagi Pak Rizal Fadilah. Betul. Nah, yang menarik Pak Rizal Fadilah sekarang nggak dilaporkan nih sama Pak Jokowi, ya kan? Nggak masuk. Itu yang buat kita, wow. Dari dilaporkan tiba-tiba tidak dilaporkan. Apakah Pak Jokowi menyadari bahwa Rizal Fadilah itu memang agak sulit untuk menjeratnya gitu ya? Karena memang dia nggak melakukan nggak melakukan penghasutan, dan dia juga ke sana tujuannya untuk mengklarifikasi gitu ya Pak ya. Dan klarifikasi kan nggak ada pidananya ya, nggak ada pidananya. Nah, tapi teman-teman yang menarik adalah di laporan Pak Jokowi juga pasalnya beda. Ya Pak ya, beda. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah. Betul. Dan pasal 55 Undang-Undang ITE. Nah, tapi teman-teman yang juga menarik buat saya adalah ada pemberitaan bahwa Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada penyidik di Polda. Akan tetapi ketika sidang di pengadilan Solo terkait dengan ijazahnya ya, Pak Jokowi nggak menunjukkan. Tidak mau menunjukkan sama sekali. Dan kita khawatir nih kalau nanti laporan ini juga masuk ke pengadilan, ternyata Pak Jokowi juga tidak mau menunjukkan ijazahnya. Tapi sempat mengatakan tuh, nanti saya akan tunjukkan pengadilan. Nah, pengacara juga mengatakan demikian, tapi kita nggak tahu ijazah yang mana. Nah, makanya kan banyak versi nih. Benar. Banyak versi, kita nggak tahu lah. Nah, Pak Juju, kalau misalnya ternyata Pak Jokowi juga tidak mau menunjukkan ijazahnya di persidangan, menurut Pak Juju dari aspek hukum gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roman atas kesempatan dan waktunya kita berbincang-bincang kembali ya. Iya, benar. Kalau ini yang menarik adalah isu yang sangat aktual ya, boleh kita katakan betul, update terus ya, mungkin hari ke hari. Betul. Tidak ada berita tanpa
Jokowi dalam kaitan ijazahnya. Betul. Kenapa kaitannya dengan ijazahnya? Hah? Sampai sekarang ini kita masih misteri, boleh dikatakan begitu. Misteri tentang ijazah Jokowi, bahwa persoalannya bukan ijazah sarjana saja yang katanya ya di UGM itu, tapi juga menyangkut SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Ya, kenapa? Karena saat ini baru 2 kali sidang di Pengadilan Negeri Solo, yaitu rekan saya Bapak Dr. Taufik ya, sedang mengajukan gugatan tentang itu, utamanya tentang sekolahnya Pak tadi ya. Saya sebutkan SD sampai SMA gitu ya. SMA-nya itu ke SMK katanya. Kita belum jelas juga sepertinya. SMA pembangunan macam-macam lah, ya, kita belum jelas juga ya, karena sedang berlangsung sidangnya. Nah, oleh karenanya pada persidangan itu Pak Taufik sudah ada informasi Pak bahwa Pak Jokowi tidak akan datang. Nah, kalau Pak Jokowi tidak akan datang, maka kita juga tidak bisa mengharapkan ya melihat atau katakanlah menyidangkan ya, majelis menyidangkan yang katanya ijazah aslinya seperti apa. Ijazah aslinya baik SD sampai SMA tadi maupun pada waktu kuliah, ya kan di UGM tadi. Nah, lalu kalau beritanya 1-2 hari kemarin Pak baru itu baik pengacaranya dan Pak Jokowi sendiri sempat berkomentar bahwa beliau itu rupanya penasaran Pak, karena desakan alasannya sudah seperti ini waktu seperti kok nggak bosan-bosan, katanya masyarakat membahas soal ijazah kan. Ada yang bilang katanya remeh-temeh. Jadi pendukung-pendukungnya itu mengatakan, ini kah persoalan remeh-temeh itu terus yang dibicarakan Pak ya. Ya terang aja masyarakat akan terus membicarakan, akan terus penasaran. Kenapa? Karena kan Jokowi bukan seorang bukan orang biasa. Orang biasa, katakanlah begitu. Ya. Mantan presiden dan 2 periode. Betul. Nah, bahwa mereka atau berargumentasi atau beralasan sudah diperiksa melalui KPU. Iya, tapi kan masyarakat atau kita kan aktivis kan tidak terlalu yakin itu. Betul. Nah, untuk meyakinkan apa? Ijazah aslinya harus ditunjukkan pada kita. Apalagi belakangan ada informasi ya bahwa ternyata di situs KPU itu dokumen Jokowi itu nggak ada ya. Itu juga lucu Pak. Ya sangat lucu saya bilang. Begitu diributkan ya, dipersoalkan tentang ijazah itu, katanya ijazah filenya, dokumennya itu tidak ditemukan atau hilang. Iya, itu dia. Aneh sekali. Nah, aneh sekali kan. Yang hilang kenapa cuma dokumennya Jokowi sendiri. Nah, yang aneh juga Pak, ini ijazah SMA-nya lagi digugat sama Pak Taufik di Pengadilan Solo. Terus ketika kemarin dia melapor ke Polda, dia menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya dan UGM di penyidik. Menurut Bapak, ini apa ya gitu? Saya sendiri tidak terlalu yakin. Mungkin rekan Dr. Roy Suryo juga begitu. Kalau sepanjang memang beliau Roy Suryo di dalam persidangan itu tidak bisa ditunjukkan atau tidak bisa dihadirkan ke depan majelis. Tadi yang Pak Rahman bilang ijazahnya baik SD sampai dengan SLA lah katakanlah begitu. Apalagi yang UGM kan, dan Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan tunjukkan ijazah asli saya yang di UGM. Kan begitu. Betul. Kecuali kalau memang pengadilan gitu. Kalau memang dia yakin benar ya, menunjukkan bahwa dia itu benar, ditunjukkan oleh masyarakat dengan cara apapun. Itu sesuatu yang menurut Komisi Informasi Publik ya, KIP gitu. Itu suatu hal yang biasa saja. Betul. Kenapa? Banyak yang bilang tadi saya katakan bahwa ngapain sih diributin? Loh, dia mantan presiden 10 tahun loh Pak. Dan barangkali di dalam sejarah dunia kali hanya Jokowi kali yang ijazahnya diduga palsu ya. Barangkali ini gitu lucu-lucuan aja. Kan seperti itu. Iya. Soalnya kan masa iya kita 10 tahun negara Republik Indonesia yang lima besar di dunia ya, dari segi penduduk, dari segi negara ya kan. 5 besar telah memiliki presiden yang diduga ijazahnya palsu, tidak jelas. Soekarno ijazahnya jelas, Soeharto juga jelas, nggak ada persoalan. Iya. Habibie apalagi. Terus kemudian Megawati jelas. Masalah. Sekolahnya di Cikini Pak. Sekolahnya kita tahu tuh. Gus Dur jelas. Dan yang terakhir SBY juga nggak ada masalah.
Jadi ini sebetulnya buat kita bukan satu yang kecil Pak, ya, bukan remeh-temeh ya. Ini skandal sebetulnya kan? Betul sekali skandal. Kita lihat memang sesuatu yang selama ini selama hampir 10 tahun ya. Iya. Yang Pak Jokowi sini mengatakan ngapain sih persoalannya itu remeh gitu bahasa Iya. Pak Jokowi. Lah, kalau tidak mau dipersoalkan tunjukkan Saja benar gitu. Iya, Pak, sekarang kita bergeser ke pasalnya nih. Pasalnya 310 sama 311 tentang fitnah ya. Tapi kita membahas gini, kan sebetulnya kegaduhan ini karena Jokowi kan. Karena saja ketika digugat sama Bambang Tri dulu ya, Iya. dia langsung menunjukkan ijazahnya, kan otomatis nggak ada kegaduhan, selesai. Betul. Dan nggak akan banyak spekulasi seperti sekarang. Dan sudah mengorbankan rekan kita 2 orang tadi, Betul. Ustadz Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, kalau memang pangkalnya Karena di penjara. betul. Nah, kalau memang pangkalnya dari Jokowi sendiri, bisa nggak sih kena tuh pasal fitnah itu? Kan dia sendiri yang menyebabkan kan? Menurut saya sangat mungkin sekali. Jadi Mungkin ya. Jadi berbalik gitu. Sekarang Jokowi seolah-olah melaporkan pihak-pihak rekan-rekan kita tadi ya, 4 orang Pak Roman sebutkan. 5 orang. 5 orang malah. Apalagi kalau betul rekan saya Kurnia Tri Royani sebagai seorang advokat beda kita bodoh sekali. Kenapa Pak? Ya kan di dalam Undang-Undang Advokat 18 2003 kan, itu kan advokat tidak bisa dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan masalah pidana kan? karena menjalankan tugasnya ya kan sebagai advokat gitu. Apalagi dia dalam hal ini setahu saya ya tanpa bermaksud membela, tapi undang-undang mengatakan bahwa dia menjalankan tugasnya dalam arti memberi pencerahan kepada masyarakat Pak tentang ijazah Jokowi. Selama ini beliau menerangkan, mencerahkan, kemudian mencari tahu keberadaan Jokowi dan keberadaan ijazahnya itu. Jadi tidak ada unsur pidananya sama sekali. Ya, apalagi seorang advokat, wah bahaya sekali kalau setiap advokat katakanlah mendeskripsikan sesuatu, mengargumentasikan sesuatu yang untuk demi kepentingan kliennya, gitu, lalu dilaporkan atau dipidana. Wah itu bahaya sekali Pak. Oleh sebab itu dilindungi oleh Undang-Undang Advokat 18 2003 itu. Pak, jadi memang Pak gini, menurut saya gini. Kan tadi saya bilang bahwa sebetulnya kegaduhan ini kan sebenarnya dari Pak Jokowi sendiri karena dia nggak dari awal nggak nunjukin ijazahnya sehingga muncul spekulasi. Ada nggak sih undang-undang di KUHP barangkali ya yang mengatur tentang kegaduhan? Ya sebetulnya itu diatur ya. Apalagi sekarang kan 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya, MK ada keputusan MK yang baru ya bahwa kalau menyangkut masalah yang tadi Pak Roman katakan itu pribadi itu menyangkut kepada institusi atau instansi pemerintah tertentu, dia tidak bisa dilaporkan. Nah, oke lah katakanlah sekarang Joko Widodo sebagai personal yang tidak menjawab presiden lagi, tentu bisa saja sebagai pribadi dilaporkan Pak begitu. Tapi kan faktanya justru berbalik ini. Jadi yang melaporkan malah Joko Widodo kepada teman-teman kita. Nah, faktanya seperti itu. Oleh sebab itu sangat besar kemungkinan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu bisa melanggar hukum. Nah, gitu. Dan artinya bisa dilaporkan balik begitu loh, Pak. Bisa dilaporkan balik kalau dia memberikan atau menyatakan sesuatu terhadap kawan-kawan kita kan melakukan pembohongan, melakukan manipulasi fakta-fakta seperti itu, ya. Nah, kenapa apa yang dinyatakan atau terangkat oleh Jokowi itu kan tidak sesuai dengan fakta sebetulnya. Teman-teman kita itu kan menyatakan sesuatu kan berdasarkan apa yang dia teliti, mereka teliti. Termasuk Rismon ya? Iya, termasuk Rismon, termasuk Suryo. Mereka meneliti walaupun kita tahu bahwa itu bukan ijazah asli Jokowi kan tidak pernah ditunjukkan, tapi berdasarkan sumber-sumber ya Pak, katakanlah teman-temannya atau sumber-sumber dari kampus sendiri ya, teman-teman kampus ya, bukan dari kampus ya, teman-teman kampusnya sendiri seperti itu, data seperti itu, gitu. Kan seperti itu. Pak Juju, saya juga menanya gini, kan Pak Jokowi ini hanya mau menunjukkannya ke penyidik nih. Sementara untuk pembuktian di persidangan kan Jokowi harus menunjukkan ijazahnya yang asli. Betul, harus. Nanti gimana tuh kalau misalnya Jokowi tetap nggak menunjukkan ijazahnya? Ya, apa itu kewajiban jadi penyidik? Bukan, artinya persidangan ya karena dia melaporkan ke polisi jadi persidangan pidana kan Pak. Persidangan pidana, maka Jokowi yang sudah mendalilkan bahwa teman-teman kita itu menyebarkan hoax, memfitnah, ya kan Pak ya.
melakukan informasi yang tidak benar, gitu kan, membuat keributan di antara masyarakat, kan di antara masyarakat. Ya, artinya Jokowi sendiri dalam arti nanti wakil oleh JPU, jaksa penuntut umum harus membuktikan, artinya kalaupun masalah ijazah ini harus tunjukkan ijazahnya. Mau nggak mau harus Mau ditunjukkan. tidak mau, nggak bisa ngumpet lagi, Pak. Kalau misalnya tetap nggak menunjukkan juga gimana? Ya sih akan sia-sia pasti. Gugatannya akan sia-sia, akan gugur. Akan gugur ya. Oke. Pak, saya juga nanya gini. Kan katakanlah nih teman-teman yang dilaporkan kayak Rismon gitu ya. Yoris Suryo mengklaim dia punya bukti kuat bahwa kalau Rismon kan sudah menegaskan bahwa skripsinya palsu. Iya. Ya. Sementara ijazahnya kan memang kita belum tahu nih. Yang kayak apa? Apakah benar seperti yang berada di media sosial atau bukan? Khawatirnya nanti begitu tunjukkan ternyata bukannya di media sosial, repot gitu kan? Nah, kalau misalnya memang sudah terbukti kuat gitu ya, kuat, mungkin nggak bisa dimenangkan? Misalnya gugatan Jokowi itu bisa dikalahkan kalau memang sudah kuat seperti itu. Ya, pertama tadi disinggung oleh Pak Roman adalah menyangkut skripsinya. Nah, di skripsinya itu yang sekarang ya, saudara Rismon maupun Roy Suryo begitu sudah mendatangi langsung, ketemu langsung sama pengurus rektornya gitu lah, katakanlah begitu, pembantu rektornya seperti itu, dan beberapa pejabat di perpustakaan juga begitu, jadi cek sama Dokter Rismon ya, Sianipar begitu. Menurut pengalaman dan pengetahuan dia, jelas di situ banyak kejanggalan-kejanggalan, pemalsuan ya. Dan dari mulai yang ini fontnya dari fontnya atau bentuk hurufnya, kemudian daripada formulir tentang pengesahan itu ya, namanya bisa berbeda-beda seperti itu. Nama pembimbingnya ya. Iya, nama pembimbingnya dan tanda tangannya juga beda. Tanda tangannya beda. Itu bukan katanya lagi, Pak, tapi memang difoto langsung oleh Pak Rismon. Dan pada waktu kemarin kunjungan ke UGM itu ditunjukkan langsung oleh pembantu rektor, dua orang pembantu rektor seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Sorry. Kalau ijazah memang kita tidak bisa meyakini, tidak bisa memastikan bahwa ijazahnya itu. Karena memang selama ini kita nggak tahu, Pak, seperti apa ijazahnya. Karena Pak Jokowi nggak pernah menunjukkan. Pak, tapi Bapak sepakat nggak kalau misalnya skripsinya palsu, maka otomatis ijazahnya palsu? Ya, sekarang kan mahasiswa itu pada saat mereka akan melewati atau ujian terakhir, itu kan harus ada ujian skripsi dulu. Betul. Kalau skripsinya palsu, otomatis ijazah ijazah palsu, artinya dia tidak pernah mengenyam atau menjadi mahasiswa UGM. Pak, katakanlah gini, memang teman-teman yang dilaporkan itu buktinya kuat, gitu ya. Tapi kita mungkin bisa merujuk pada kasusnya Bambang Tri sama Gus Nur. Iya. Ya kan? Kan sebetulnya juga Bambang Tri menuduh ijazah Jokowi palsu. Dan selama persidangan nggak ada bukti bahwa ijazahnya asli, nggak pernah diperlihatkan. Tidak pernah disinggung. Tetapi faktanya Bambang Tri sama Gus Nur tetap dipidana. Artinya di sini ada indikasi ya. Nanti Bapak bisa betulkan kalau saya salah. Ada indikasi bahwa dalam menangani ini ketika itu karena Pak Jokowi masih presiden, maka ada penggunaan kewenangan di sini, pendekatan kekuasaan, sehingga pengadilan pun bisa terjadi. Ya. Nah, sangat mungkin itu terjadi. Nah, sekarang ini kan Pak Jokowi sudah nggak berkuasa. Rakyat biasa. Mungkin nggak dia masih bisa menggunakan kekuasaan untuk seperti yang dialami ketika itu. Kalau kita perhatikan saat ini ya, itu seorang Jokowi dengan Presiden kita Prabowo Subianto terkesan masih ada hubungan baik, kedekatan begitu. Artinya termasuk menteri-menterinya. Ya kan, menteri-menterinya ada tuh, katanya kami akan mengunjungi pemimpin kami kan begitu kan, bos kami ya, seperti itu. Nah, ini kan udah nggak jadi bos lagi, udah nggak jadi presiden lagi, kok bisa dikatakan demikian begitu, Pak ya. Sekarang presidennya adalah Prabowo Subianto. Tapi sepanjang Prabowo Subianto tidak ingin melepaskan pengaruhnya terhadap Jokowi gitu, ini menurut saya pengaruh Jokowi masih tetap akan ada di sini. Artinya pendekatan kekuasaan kasus ini masih ada, masih mungkin terjadi. Kecuali memang Prabowo betul-betul profesional dan menghormati hukum dan mau menegakkan hukum, seperti dia gebrak-gebrak meja itu kan. Siapa ya, mari kita selesaikan secara hukum, akan saya kejar
dari mulai apa Pak? Antartika. Nah, Antartika sampai Gurun Sahara. dari Antartika sampai Gunung Sahara saya kejar atau penegakan hukum. Itu harus dibuktikan, Pak. Penegakan Harus korupsi dibuktikan. ya. Untuk menegakkan korupsi. Seperti itu. Penegakan Jokowi juga ini korupsi, Pak. Kita belum singgung korupsinya dia, Pak, yang raksasa, big giant gitu. Istilahnya begitu. Artinya dalam penegakan hukum kan Prabowo harus seperti itu ya. Ya, equality before the law Harus kita ditegakkan. harapkan itu jangan cuma teori saja. Jangan cuma di atas bibir saja. Itu harus ditegakkan apalagi oleh seorang petinggi di nomor 1 di negara kita, Pak, Presiden RI. Iya. Artinya kalau pendekatan kekuasaan masih mungkin terjadi Iya. dalam kasus yang ini, Iya. gitu ya. Artinya orang-orang yang dilaporkannya bisa masuk penjara nantinya ya. Ya, sesuatu yang nggak mustahil kan bisa saja kan karena pendekatannya bukan pendekatan hukum, pendekatannya kekuasaan. Arogansi kekuasaan dan kita tidak berharapkan itu terjadi lagi. Sekarang udah eranya Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo harus menunjukkan ya profesionalismenya ya, equality before the law harus tegakkan betul, harus menghormati konstitusi Undang-Undang 145. Begitu Pak, seperti itu. Dan setiap orang bersamaan dalam hukum. Itu harus diterapkan betul, jangan cuma omong-omong aja. Iya, ya teman-teman, memang masalah ijazah Pak Jokowi ini sangat luar biasa ya Pak ya. Iya. Menyedot perhatian publik seluruh Indonesia. Dan ini bukan kasus kecil ya Pak ya. Iya. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa lolos, kalau memang ijazahnya palsu ya, kalau memang bagaimana mungkin dia bisa lolos ikut Pilkada Solo 2 kali, Pilkada Jakarta sekali, dan Pilpres 2 kali. Iya, betul. Dari mulai pilkada di Solo itu kan menggunakan yang sama, title insinyur, Pak. oh, insinyur ya, Insinyur, ya toh. Dan maaf, Dr. Dr. Andes. Andes. Dr. Andes. Nah, kemudian tiba-tiba berubah begitu saja dia menjadi insinyur. Lalu Ketika- Dr. Andes, titel Dr. Andes itu seperti hilang di telan bumi saja begitu. nah ini juga ini juga menjadi indikasi Pak Indikasi. ya, bahwa ijazahnya itu dipertanyakan. Nggak jelas. Makanya ketika nanti ijazahnya ditunjukkan, kan pasti di situ ada gelarnya tuh. Iya. Akan kelihatan itu. Apakah dia insinyur atau dokter Andes? Sebetulnya yang terlibat lembaga negara yang terlibat kayak misalnya KPUD di Betul. daerah, KPU di pusat, itu kan ada filenya memang. Nah, kalau mereka mau transparan kepada masyarakat, terbuka begitu, ya mereka tunjukkan saja. Atau mereka menyatakan kepada rakyat, kepada masyarakat bahwa iya betul Pak Jokowi sudah kami cek, sudah kami teliti, ya ijazahnya dari mulai wali kota di Solo kan sampai gubernur DKI sampai dengan presiden sudah kami cek, kami nyatakan ini hilang katanya Pak. Dan saya tertarik nih dengan kalau bicara KPU nih, ada orang dari KPU yang sekarang menjadi pejabat tuh di pemerintahan Jokowi waktu itu. Ya, Ada kan? oh banyak, termasuk juga orang-orang yang dekat-dekat Jogja itu Pak, dekat UGM, itu pada jadi pejabat di BUMN, Kayak kompensasi jadi komisaris, Iya. macam-macam Pak. Jadi kompensasi. Kebagian semua itu, kecipratan semua Pak. Iya, ya teman-teman, saya memang persoalan kasusnya Pak Jokowi ini sebetulnya kuncinya di polisi ya Pak ya. Ya, kita berharap memang betul yang Pak Roman singgung tadi, kita berharap karena sudah dilaporkan secara pidana, maka keterlibatan polisi dalam hal ini Polda Metro, kita nggak tahu apa nanti akan dilimpahkan kepada Barreskrim ya pusat, itu betul-betul harus serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jadi jangan melihat lagi Jokowi seorang presiden, Jokowi sudah menjadi rakyat biasa. Iya. Pak, ini tiba-tiba Bapak nyinggung Barreskrim, saya jadi ingat. Jokowi melaporkan ke Polda. Sementara TPUA melaporkan Jokowi ke Barreskrim. Iya. Itu status hukumnya lebih tinggi mana, Pak? TPUA ya sudah berkali-kali melaporkan baik ke Polda maupun ke Barreskrim Pak. Tapi berbagai instansi tersebut tidak ada yang direspons secara positif. Tidak ada yang jawab juga. Nah, kalau giliran Jokowi begitu kemarin 2 hari lalu kemana Polda Metro langsung sambut Pak. Langsung direspon. Langsung diterima. Nah, ini juga mempertanyakan ada apa dengan polisi gitu ya. Ada apa dengan polisi? Artinya peluang untuk menggunakan lagi pendekatan kekuasaan kayaknya memang ada Pak. Sudah nyata. Sudah nyata ya. Begitu. Berarti bahaya dong Pak. Berarti penegakan hukum kita ini nggak akan mengalami ya selama presiden kita yang baru ini bukan baru lagi ya, udah 6 bulan lebih kan. 6 bulan. Nah, Prabowo tidak mau merubah paradigma itu. Ya, di mana paradigma adalah hukum menjadi komoditi permainan para penguasa ya. Nah, itu
tidak akan ada perubahan, Pak. Artinya sekarang juga ini jadi PR-nya Prabowo nih. Betul. Bagaimana hukum ini bisa dijalankan dengan seadil-adilnya Betul, setuju. tanpa menggunakan pendekatan kekuasaan. Betul, setuju saya. Dan ini test case-nya ada di kasusnya Jokowi ijazah palsu ini. Iya, ya teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwa pelaku jasa palsu bukan Jokowi aja Pak ya, banyak ya. Sekarang contoh aja Pak, yang kasus di Sumatera Utara, Iya. yang bupati mau mencalonkan gubernur, kan gagal Pak. Iya. Kenapa gagalnya? Karena ijazah sarjananya dipertanyakan. Iya, dan juga Nur Komar, Ijazah palsu. dan Nur Komar Almarhum Komar gagal. masuk, iya, saya masuk Masuk penjara, penjara kan? lagi. Dan banyak lagi yang lain Pak, Iya. nggak terekspos. Betul. Jadi memang harus ada keadilan dalam penegakan hukum ya Pak, Iya. terutama dalam di ijazah ini. Kita harus bilang bahwa ijazah Jokowi ini, kasus ijazah Jokowi ini juga bukan hanya PR bagi Presiden, Iya. Prabowo, tapi juga PR bagi Polri. Polri, Betul kan? Betul. Harapan Bapak. Ya, Polri, kejaksaan. Nah, harapan Bapak deh pada Polri dan Kejaksaan selanjutnya. Ya, ini adalah merupakan kesempatan emas menurut saya. Kesempatan emas untuk menegakkan hukum yang sebenarnya seperti apa ya kesejahteraan. Kenapa? Karena kemarin Jokowi sudah melaporkan ini ke pihak Polda. Nah, artinya apakah Polda akan melimpahkan atau bekerja sama dengan Mabes Polri kita nggak tahu. Ya, tapi merupakan test case buat penegak hukum Polri sendiri. Dan nanti kalau seandainya kasus ini berjalan dan akan dilimpah ke kejaksaan, berarti test case juga buat jaksa kita Pak. Nah, artinya jangan karena seorang Jokowi direspon dengan cepat, ya, direspon dengan cepat, kemudian disidangkan. Tapi kasus-kasus masyarakat kita atau aktivis selama ini ngendon semua, Pak. Iya. Artinya ini menjadi PR besar bagi para aparat penegak hukum kita. Iya, Mulai dari penyidik di kepolisian, Betul. penuntutan di kejaksaan, hingga Pengadilan di hakim ya. Dan mudah-mudahan di era Prabowo ini hukum bisa tegak dengan seadil-adilnya ya Pak. Amin. Ya? Dan tidak terjadi penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Amin. Karena kalau pendekatan kekuasaan masih digunakan, itu alamat bahwa keadilan akan semakin jauh ya Pak ya. Amin. Dari masyarakat. Betul. Ya. Pak Juju, terima kasih Pak Juju. Sama-sama, Pak Rahmat, Ya. ketemu lagi kita. Iya, nah teman-teman, demikianlah podcast saya dengan Pak Juju Purwantoro. Kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.